Yuk, boleh dimulai ya, guys. Udah ready ya? Oke, selamat malam semuanya. Di sini mungkin saya coba untuk info dulu. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan jawaban dari soal UTS dari mata kuliah arsitektur dan komputer. Mungkin bisa dimulai langsung aja dari Mbak Sirik. Silakan Mbak Sirik. Baik, berarti dimulai dari nomor itu ya? Oh, sorry. Mungkin dari Mbak Jatuh, diurut dari nomor satu aja. Nomor Oke, mulai ya? Habis ya. Ini perlu dijelasin juga, soalnya tahu tidak. Bisa dipresentasikan aja nih, yang mau lihat jawaban yang sini boleh, atau yang dibaca di situ boleh. Nanti kalau yang butuh untuk baca dari sini, butuh ke bawah, dibilang aja. Nanti saya lihatin. Oke, sebentar. Untuk nomor 1, Arkom, soalnya jelaskan secara komprehensif perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. A itu arsitektur komputer merupakan sebuah sistem yang kompleks dari wujudan komponen dasar elektronik. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga memiliki fungsi dan struktur. Fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Semua komputer berfungsi untuk mengolah data, pemindahan data, penyimpanan data, serta kontrol. Lalu organisasi komputer adalah bagaimana suatu perangkat diimplementasikan meliputi sinyal kontrol, interface, dan memori. Organisasi komputer juga merupakan bagian yang terkait dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Yang B itu tabel perbandingannya dari arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Yang pertama, fokus utama dari arsitektur komputer itu rancangan konseptual dan fungsi sistem, sedangkan dari organisasi komputer implementasi fisik dan cara kerja komponen. Yang kedua ada instruction set atau ISA, menentukan jenis instruksi, format addressing. Lalu organisasi komputer bagaimana instruksi dijalankan oleh hardware. Yang ketiga unit kontrol, mendefinisikan fungsi kontrol, sedangkan mengimplementasikan kontrol hardware atau mikroprogram. Yang keempat, titlein didefinisikan sebagai fitur. Organisasi komputer itu mekanisme titlein hazard atau forwarding. Memori hierarki, jenis alamat memori, model, akses. Terus implementasi cache, ukuran latensi, replacement policy. Yang keenam, mikroarsitektur CPU. Dari arsitektur sendiri, level abstrak atau rilis model CPU. Sedangkan organisasi komputer detail internal lalu, register, flash, dan bus. Performa diukur oleh kecepatan eksekusi instruksi, ditentukan oleh clock cycle bandwidth titlein bit. Yang ke-8, yang ke-7 dulu ya, performa diukur oleh kecepatan double. Yang ke-8, pengaruh terhadap programmer sangat besar atau bahasa assembly instruksi. Dari organisasi komputer sendiri hampir tidak ada atau di bawah level programmer. Yang 9, ketergantungan hardware lebih abstrak, tidak bergantung vendor. Sedangkan organisasi sepenuhnya bergantung desain hardware. Yang 10, dokumentasi spesifikasi formal, misal ARM i8, X8664 ISA. Organisasi sendiri skema rangkaian, diagram arus data. Nomor 1C, berikan 3 contoh studi kasus. Studi kasus yang pertama, komputer memiliki prosesor yang sudah mendukung 64 bit, tetapi kinerjanya terbatas karena memakai OS 32 bit. Penjelasan, arsitektur CPU mendukung mode 64 bit atau ISA X8664, sedangkan organisasi hardware tak bisa menjalankan instruksi 32 bit tetapi kurang optimal. Inti kasus yaitu OS tidak memanfaatkan kemampuan arsitektur 64 bit dengan kapasitas yang terbatas. Masalah tersebut karena arsitektur tidak dimanfaatkan. Untuk studi kasus yang kedua, salah satu server memiliki performa sangat tinggi tetapi boros listrik dan cepat panas. Penjelasannya, arsitektur mendukung banyak core instruksi kompleks virtualization support, sedangkan organisasi mengimplementasikan dengan menggunakan banyak transistor clock tinggi dipelin dalam fungsi daya meningkat. Inti kasus yaitu arsitektur terbilang kuat tetapi organisasi internal CPU membuat listrik boros. Masalah tersebut karena organisasi bukan arsitektur. Untuk studi kasus yang ketiga, PC dengan spesifikasi sama tetapi FPS game berbeda. Penjelasannya, arsitektur hardware tidak berubah, sedangkan organisasi PC memiliki memory dual channel dan memakai SSD cepat. Lalu PC memiliki single channel dan memiliki HDD lambat. Inti kasus yaitu kinerja berbeda karena diimplementasi hardware berbeda. Masalah tersebut bukan karena organisasi. Oke, berarti lanjut ke Bang Doni ya, yang nomor 1 deh. Kalau butuh di scroll bawah, bilang aja Bang. Silakan. Saya bisa oke karena spesifikator dan tidak websitenya. Baik, saya akan gunakan pada itu pengaruh perbedaan dua yang ada kompatibilitas. Kalau untuk organisasi komputer fokus pada implementasi fisik termasuk desain fungsional. Sorry Bang, suaranya ada Bang. Kalau sekarang ada kan? Silakan. Baik, di sini saya akan jelaskan kembali. Baik, di sini saya jelaskan kembali terkait perbedaannya dari inti konseptual. Pertama, arsitektur komputer berkaitan dengan atribut. Kalau organisasi komputer itu berfokus pada implementasi fisik. Kalau definisi perbandingan ada sifat dan cakupan. Komponen utama, stabilitas, mulai komunitas. Arti dampak terhadap kinerja sistem, kontribusi arsitektur, kontribusi organisasi, interaksi kerja, dampak terhadap komponen sistem, peran arsitektur, peran organisasi. Terus dari komunitas, spesifikasi dan perubahan, evolusi teknologi, optimisasi spesifik domain. Terus juga organisasi dapat dikhususkan untuk beban kerja tertentu ya, atau seperti pemrosesan grafis atau konversi komputer atau AI. Sementara tetap memenuhi arsitektur umum. Pendekatan ini menyimbangkan integritas dan efisiensi. Contoh implementasi itu ada di proses Intel dan AMD, transisi Apple Silicon, integrasi sistemnya itu ada di perangkat keras, pembangunan perangkat lunak, sama evolusi teknologi. Terus untuk kesimpulan itu, arsitektur dan organisasi komputer memiliki dua tingkat abstraksi sistem komputasi yang saling melengkapi. Arsitektur berfokus pada antar pemrograman dan kompatibilitas, menentukan apa yang dapat dilakukan sistem. Sedangkan organisasi berfokus pada implementasi fisik dan kinerja, menentukan bagaimana sistem mencapai kemampuannya seperti itu. Nah, baik, untuk pemahaman holistik tentang kedua aspek ini penting untuk desain dan sistem yang efektif, mengembangkan perangkat lunak yang optimal, dan perencanaan evolusi teknologi yang berkelanjutan dalam komputasi modern. Oke, mungkin nomor 2 akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Ahmad Haji. Nomor 2, jelaskan rinci peran bus dalam arsitektur komputer. Yang pertama itu database, address bus, control bus, dan hubungan ketiganya dalam transfer data. Database ini itu bisa dikatakan jalur yang membawa data antara komponen utama seperti CPU, memori, dan input perangkat input dan output outputnya. Jalur yang bersifat bidirectional atau dua arah. Contohnya itu dari CPU memori lalu balik lagi ke CPU. Lebarnya itu bisa 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Yang menentukan komponen data yang dapat ditarik dalam satu siklus. Di database itu semakin lebar database-nya, semakin cepat transfer datanya. Contoh halnya mungkin seperti database itu seperti jalan tol untuk mengangkut barang. Jika lebih banyak jalurnya, maka lebih banyak barang yang bisa dibawa sekaligus. Yang kedua itu ada address bus. Address bus itu ada jalur komunikasi cara yang digunakan di CPU untuk mengirimkan alamat memori fisik ke komponen lain seperti RAM atau perangkat input output. Memberitahu di mana lokasi data akan dibaca atau ditulis. Sifatnya itu konvensional, satu arah hanya dari CPU ke memori input output. Ketika CPU ingin membaca atau menulis data, CPU akan mengirim alamat ke memori melalui address bus. Contoh lainnya, simpel itu address bus adalah seperti memberi alamat tujuan ke kurir. Barang ini kirim ke rak nomor 1054 dan rak nomor ASND. Address bus itu ada lebarnya yang menentukan kapasitas maksimum memori. Contohnya itu 32 bit. Bisa dialokasikan jadi 4 giga, 64 bit itu bisa secara teori itu bisa 16 GB. Baik. Lalu untuk kontrol bus itu mengirimkan sinyal kontrol atau instruksi ke antar komponennya.
Beberapa sinyal umum control bus itu ada read, CPU minta data dari memori, contohnya write itu CPU menerima data memori, ada clock itu untuk sinkronasi, ada interrupt itu perangkat input outputnya meminta perhatian CPU, atau lalu ada reset untuk menyetel ulang semua perangkat. Control bus itu mengatur apa yang harus dilakukan, kapan dan oleh siapa. Contohnya itu control bus adalah polisi atau polisi lalu lintas yang mengatur kapan kendaraan boleh jalan dan tidak di jalur. Dan bagaimana ketiganya bekerja sama dalam transfer data. Contohnya itu ketika CPU ingin membaca data dari memori, skenario alamatnya gini, CPU menaruh alamat memori di address bus, lalu CPU mengirim sinyal read ke sana via control bus, kemudian memori menerima alamat perintah readnya, lalu mengirimkan data melalui databus. Kemudian CPU menerima data dan melanjutkan eksekusi. Jika CPU ingin menulis data, CPU taruh alamat pada address bus, lalu taruh data pada databus, kemudian CPU kirim sinyal write atau tulis via control bus, kemudian memori copy datanya dari bus dan menyimpannya. Jadi ketiga bus ini bekerja seperti address bus itu mau kemana tujuannya, control bus itu apa yang harus dilakukan, dan databus itu datanya yang akan dikirim atau data jadi seperti apa. Kemudian di nomor 2 itu ada diagram interkoneksinya, saya buat seperti ini. Ini soal tipe harusnya CPU, memori, input dan output, ini tipe. Ini control busnya, ini address busnya, ini databusnya, dan ini sistem busnya ada di dalam sini. Ini antara hubungan CPU dan pinnya sudah saya buatkan juga. Untuk link akses diagramnya di sebelah sini ada di lembar jawaban nanti. Lalu untuk soal nomor 2C, penjelasan command coding, buffering, status reporting, dan error handling. Command coding adalah proses di mana perangkat, memori, input, output menafsirkan sinyal kontrol yang dikirim dari CPU. Contohnya jika control bus memberi sinyal read, memori mengerti bahwa ia harus mengirim data. Kedua, jika sinyal write, memori tahu bahwa ia harus kirim data dari database. Input output device itu sama, tapi dengan perintah khusus. Contohnya in untuk ambil data dari perangkat, atau out untuk kirim data ke perangkat. Interrupt itu ada enable dan disable untuk reset sistemnya. Command coding memastikan setiap perangkat mengerti perintah mana yang ditujukan untuk mereka. Kemudian pengertian buffering. Buffering adalah penggunaan memori buffer untuk menyimpan data sementara selama transfer berlangsung, mencegah tabrakan data atau bisa disebut collision, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan input output perangkatnya. Kenapa ini penting? Karena CPU sangat cepat, kebanyakan perangkat input output itu lambat tanpa buffer. CPU harus menunggu input output, membuat sistem lambat. Buffer itu kayak teroris stasiun, menyimpan data sebentar sampai kereta siap mengangkutnya. Yang kedua itu status reporting. Perangkat keras harus memberitahu CPU apa yang sedang terjadi melalui register yang terhubung ke control bus. Contoh status yang bisa dilaporkan di status reporting itu yang pertama biasanya ada fungsi atau sibuk, perangkat yang sibuk, perangkat yang sedang ready, perangkat yang sedang bersedia atau siap dibaca, perangkat yang terjadi sesuatu yang butuh perhatian CPU. Lalu CPU akan memeriksa status sebelum membaca atau menulis sesuatu sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Yang ketiga, yang kemudian yang terakhir itu ada error reporting. Error handling memastikan bahwa kesalahan yang terjadi pada transfer data dapat dideteksi atau ditangani. Contoh jenis errornya itu parity error itu seperti data korup saat transfer dan deteksi dengan parity bits. Bus timer itu seperti CPU menunggu respon perangkat terlalu lama. Invalid command itu seperti perintah yang tidak didukung perangkat. Address fault itu seperti alamat memori tidak valid. Sistem bus biasanya mengirim sinyal error ke CPU, mencatat error di status register dan memicu interrupt jika perlu. Dalam sistem modern, error handling bisa mencegah crash dan meningkatkan kredibilitas. Lanjut itu di 2D, mungkin bisa ke Bang Doni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perangkat ya. Peran bus dalam komputer seperti jalan raya untuk data. Apa itu bus? Bus adalah jalur penghubung yang menghubungkan semua bagian komputer seperti jalan raya yang menghubungkan kota-kota. Bus itu seperti CPU, memori dan perangkat lain saling berbicara dan bertukar data. Jenis-jenis bus utama itu adalah bus alamat, itu seperti alamat rumah yang berfungsi untuk memberitahu di mana data berada. Sifat itu adalah satu arah dari CPU ke komputer lain. Contohnya seperti nulis alamat dan bersurat topologinya. Kedua, bus isi surat, fungsi membawa data aktual yang ditransfer. Sifat itu dua arah, yaitu bolak-balik. Contohnya seperti surat yang dikirimkan atau diterima. Selanjutnya bus kontrol, petugas lalu lintas, itu fungsinya untuk mengatur kapan dan bagaimana transfer terjadi. Sifatnya membawa sinyal kontrol. Contohnya seperti lampu lalu lintas dan rambu. Untuk yang modern itu seperti ini ya saya ibaratkan. Kita input teks CPU itu adalah otak komputer, jalan tol yang cepat itu kita ibaratkan dengan RAM atau memori utama, terus ada jalan bersambatan, kartu garis, jalan kota, perangkat lain, USB, mouse, keyboard, SATA, hard disk, dan internet. Contoh perangkat input output itu input masuk ke komputer, keyboard mengetik huruf dan angka, mouse menggerakkan kursor, scanner, webcam, dan mikrofon. Lanjut terus bawah. Baik, ada touchscreen, ada terus untuk output itu atau keluar komputer ada monitor, printer, speaker, proyektor. Untuk storage itu ada hard disk, flash disk, SSD. Untuk komunikasi itu ada di kabel jaringan, koneksi internet, Bluetooth, koneksi kabel yang dekat. Lanjut di 2E-nya itu masih Mas Doni. Udah Mas? Cek. Ya, yang saya juga bersama. Halo, dengar? Iya, masih Mas ya. Halo, masih Mas Doni yang mulai. Ya, masih. Ya, baik, saya mulai ya. Untuk analisis dampak desain besar multiprogramming. Apa itu multiprogramming? Itu adalah banyak program yang berjalan bersamaan dalam satu komputer. Contohnya kita buka web, kita buka Word, dan sekaligus ya. Itu pengaruh desain bus itu. Ada bus sempit sama bus lebar. Ya. Bus sempit itu maksudnya satu jalur. Dampaknya program harus anti pakai bus itu. Kedua, maksudnya itu program A kirim data, program B harus nunggu. Bus lebar atau banyak jalur. Keuntungan seperti jalan tol ya, banyak jalurnya. Dampaknya banyak program A kirim data, program B kirim data bersamaan. Yang kedua, bus tunggal versus banyak bus. Nah, sistem modern banyak bus itu contohnya teks, CPU, bus RAM, bus grafis monitor, bus hard disk, bus umum, keuntungan ini tidak ada pilihannya. Kenapa? Ada jalan khusus sekolah, ada jalan khusus ke pasar. Yang ketiga adalah prioritas pada bus tanpa prioritas. Program penting harus antri dengan program biasa. Contohnya game harus nunggu input print selesai. Dengan prioritas program penting tidak bisa duluan. Contohnya video call. Video call dapat prioritas daripada download. Nah, contohnya situasi satu. Kantor dengan satu printer seperti bus sempit ya. Kita nge-print 100 halaman. Budi ingin print 1 halaman penting. Hasilnya Budi harus nunggu 30 menit. Untuk situasi 2 dengan bus lebar, ada satu printer, Budi di printer 2. Hasilnya semuanya cepat selesai, tidak perlu nunggu ya. Dampak pada pengguna, jika desain bagus, komputer tidak lag meski banyak buah program. Download sambil main game berlancar, transfer file bisa tidak bikin komputer hang, multitasking smooth, kerja lebih produktif. Jika desain bus seperti ini, komputer lag hanya buka 3 program gitu, jadi cepat lag media. Print komputer bikin internet putus, copy file semua program lainnya freeze, gaming stabil streaming tidak mungkin. Untuk solusi modern itu ada di PCI Express atau PCI-PC, sepertinya banyak jalur khusus, GPU punya jalur sendiri, SSD punya jalur sendiri. Hasilnya game berat, free streaming, plus recording tetap lancar. Yang kedua, DMA atau direct memory access, perangkat bisa akses memori tanpa gangguan CPU. Contohnya, hard disk, copy file RAM, CPU tetap bisa hingga Excel. Keuntungan CPU tidak sibuk, jadi program lain jadi lancar. Smart buffer system. Dari antri dengan data antri dengan rapi, prioritas otomatis. Contoh, QuickMode dapat prioritas daripada background download. Kesimpulan sederhana, bus adalah jalan raya, data dan komputer. Multiprogramming, banyak program yang jalan bersama. Hubungannya, jalan raya bagus, banyak mobil lancar. Jalan raya macet, mobil terjebak lag untuk bahasa komputernya. Seperti itu. Tips untuk memilih komputer ya. Untuk multitasking cari yang banyak bus sedikit. Untuk gaming pastikan bus ke GPU lebih lebar. Untuk kerja banyak program, bandwidth bus tinggi. Dalam untuk daily use itu komputer lama. Buka banyak tab browser, like komputer baru, buka 10 program tetap lancar. Rahasianya desain bus lebih baik. Intinya semakin baik desain bus, semakin banyak program yang bisa jalan bersamaan ya, tanpa ada kendala. Seperti kota dan sistem yang terencana baik tidak akan macet meski banyak kendaraan. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya bisa di copy untuk nomor 3D. Lisa ya, dulu. Ya. Dari Baik. 3D. Ini adalah penjelasan hubungan antara RAM, cache memory, storage, dan virtual memory. Untuk memahami hubungan, kita perlu melihat hierarki memori. Ini adalah tangga terbalik yang mengurutkan memori berdasarkan 3 faktor utama: kecepatan, biaya per bit, dan kapasitas. Di puncak paling dekat dengan CPU adalah cache memory. Ini adalah memori tercepat dari kapasitasnya, kecil dan sangat mahal. Di bawahnya ada atau main memory. Ini adalah tempat program yang sedang berjalan berada. RAM jauh lebih besar dari cache, tapi lebih lambat. Masih kelas 4.
Di dasar kita punya storage yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan permanen. Storage adalah yang paling lambat namun memiliki kapasitas terbesar dan biaya murah. Lalu ada locality. Locality atau prinsip lokalitas referensi adalah dasar mengapa hierarki memori, khususnya change memory atau dan virtual memory bekerja dengan baik. Prinsip ini menyatakan bahwa program cenderung mengakses ruang alamat memori yang sama dalam waktu singkat. Ada dua jenis tema utama lokalitas. Yang pertama adalah temporal locality. Jika sebuah item memori atau data atau instruksi diakses pada suatu waktu, kemungkinan besar item yang sama akan diakses lagi dalam waktu dekat. Dengan mengimplementasikan, data ini akan disimpan di cache memory setelah akses pertama sehingga akses berikutnya akan lebih cepat. Yang kedua ada spatial locality. Jika sebuah item memori akses, kemungkinan besar item memori yang lokasinya berdekatan juga akan diakses dalam waktu dekat. Dengan mengimplementasikannya, saat CPU meminta data dari RAM, tidak hanya data yang diminta dan diambil, tapi seluruh blok memori di sekitarnya juga diambil dan disimpan ke cache. Lalu ada paging. Paging adalah skema manajemen memori yang memungkinkan ruang alamat fisik suatu proses menjadi non-kontinju. Ketika sebuah program membutuhkan data, sistem operasi akan membuat page yang berisi data tersebut dari penyimpanan sekunder ke frame yang tersedia di RAM. Jika RAM penuh, salah satu frame yang berisi page yang tidak digunakan akan ditulis kembali ke storage untuk memberi ruang bagi page baru. TLB adalah change khusus dan sangat cepat yang menyimpan salinan dari entry page table yang saling sering diakses. Tiap terjemahan alamat virtual melalui page table di RAM membutuhkan akses memori ekstra yang dapat memperlambat proses. Yang ketiga berada di dalam suatu sangat dekat dengan CPU untuk mempercepat proses terjemahan alamat virtual. Yang ketiga ada page table. Page table adalah struktur data yang disimpan di RAM dan digunakan oleh sistem operasi untuk memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Setiap entry dalam page table berisi frame number yang menunjukkan lokasi fisik dari page virtual tertentu ditambah file status, misalnya valid atau invalid bit yang menunjukkan apakah page tersebut saat ini ada di RAM atau tidak. Ketika CPU menghasilkan alamat virtual, sistem memori menggunakan page table untuk menemukan alamat fisik yang sesuai. Ini bagian siapa? Rubiah. Suaranya nggak ada. Nggak ada. Ada. Oke, ini dalam page code. Page code itu jadi kita CPU mengakses sebuah halaman page tapi tidak ada di dalam RAM, ada di storage sendiri atau SSD atau HDD. Lama-lamanya itu CPU melakukan alamat virtual lalu memori management unit itu memeriksa page table untuk mengetahui apakah page tersebut ada di dalam RAM atau tidak. Nah, jika tidak ada di dalam RAM, maka dia akan mencari lanjutkan. Tapi ini di dalam RAM, maka dia langsung jalan lagi RAM lalu dia ke change memory lalu CPU jalan lagi. Lalu jika tidak ada terjadilah page code lalu sistem operasi ini menerima proses yang dimana ini dia lagi ke storage atau HDD. Page ada proses lagi lanjut. Oke, sorry, kenapa? Soalnya ada. Ketika terjadi itu sangat wajar karena page code-nya mekanisme normal daripada virtual memory yang memindahkan data dari storage ke RAM ketika dibutuhkan. Contoh nyatanya page code itu ditemukan ketika membuka aplikasi dan data yang banyak di browser. Harusnya seorang pengguna membuka Microsoft Word dengan Chrome-nya 20 tab dan Photoshop sekaligus, namun frame-nya yang ketiga itu akan jadi page code ketika Chrome membuka tab baru mencoba mengakses data sebelumnya yang disimpan dalam RAM, namun RAM sudah penuh, jadi sehingga data yang telah disimpan dalam server ada di HDD atau SSD. Terus ada kembali dan selama kita CPU bersama akses lamanya sudah sekali dipindahkan ke storage atau SSD atau HDD karena page tidak ada di dalam RAM, maka terjadilah page code. Proses sistem kemudian mengambil halaman itu dari HDD atau SSD dan memasukkan kembali ke dalam RAM. Biasanya ini akan terjadi lag atau buffering juga, tergantung kecepatan storage mungkin akan pakai HDD yang akan tambah lag dibandingkan pakai SSD. Terus dampaknya page code terhadap bit ini atau efektif akses paket itu sangat berpengaruh. Efektif akses paket ini berdasarkan rata-rata waktu sistem mengambil data dari memori. Jika page code ini terjadi jarang, maka efektif akses paket ini cepat jalan karena mengambil data dari RAM. Namun ketika page code sering terjadi, waktu akses memori ini meningkat sangat drastis, maka ribuan kali ditambah sehingga waktu terasa berat. Jadi istilahnya sekali 2 kali mengambil data dalam SSD atau RAM itu masih tidak apa-apa, namun ketika dalam kondisi dunia sistem operasi ini, page code ini kalau terjadi terlalu sering, maka sistem akan sibuk memindahkan page code yang blok atau paging. Komputer terasa bekerja keras, tapi tidak melakukan pekerjaan yang berarti, hanya mengembalikan page code. Jadi cukup guys dari aku segitu aja. Oke, untuk presentasinya mungkin sudah selesai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Nanti untuk videonya saya update di grup ya, sekalian nanti masing-masing videonya di-upload di grup masing-masing ya. Nanti bisa kita cek. Oke, terima kasih gitu aja. Thank you semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.